Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akan menyampaikan RPS, rencana pembelajaran semester yang akan kita lalui ya untuk praktek uji bahan Prodi DC 4 untuk semester 3. Ini rencana pembelajaran semester adalah rencana dari perkuliahan yang akan kita lalui pada semester ganjil 2020-2021. Nah, plannya nanti akan seperti yang akan saya jelaskan. Semoga nanti dapat kita lakukan sesuai dengan rencana yang akan kita. Ya, ini adalah sampul RPS yang disetujui. Kemudian ini lembar pengesahannya. Nah, apa saja misalkan praktek uji bahan untuk DC semester 3. Pengajarnya saya sama Pak Torik. Ya, ini tertulis saya saja. Apa yang akan kita dapatkan? Capaian pembelajaran mata kuliahnya, memahami tentang prosedur pengujian merusak atau destructive test dan tidak merusak atau non-destructive test. Kemudian juga mampu menentukan salah satu metode pengujian yang sesuai untuk kondisi tertentu. Nah, capaiannya apa saja? Di sini disebutkan mampu melakukan penetran, magnetik, kekerasan, ultrasonik, dan seterusnya. Ruang lingkupnya adalah segala pengujian destructive test dan non-destructive test, serta menjelaskan prinsip dasar langkah kerjanya, kemudian bisa menentukan metode yang tepat dalam pengujiannya. Nah, kemudian uraiannya adalah seperti ini. Ya, nanti saudara baca saja. Misalkan di sini minggu pertama untuk mahasiswa bisa melakukan pengujian penetran. Ya, mahasiswa mampu melakukan pengujian dasar alat dan bahan yang diperlukan dan bisa menentukan kelulusan ujinya itu seperti apa standarnya. Jadi ada teori tentang penetran, ada teori tentang magnetik, subpokok bahasanya seperti itu. Kemudian juga nanti ada penjelasan tentang kekerasan, uji tarik seperti apa. Nanti akan saya sampaikan modul per modul untuk bisa saudara lihat atau saudara baca atau saudara lihat di YouTube yang akan saya upload ya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian selanjutnya ada tentang prakteknya, praktek uji penetran, praktek uji magnetik, kekerasan, tarik. Nah, dan juga ada laporan yang harus saudara buat sebagai bukti bahwa saudara telah menyelesaikan seluruh praktek uji bahan yang ada di semester ganjil sekarang ini. Jadi artinya bahwa saudara harus membuat laporan berkaitan dengan jenis pelaksanaan praktikum uji bahan yang akan saudara lakukan di semester ini. Nah, tentunya laporan ini tidak sekedar membuat laporan, harus ada asistensi. Ya, untuk apa? Untuk menggali pemahaman yang sudah saudara dapatkan pada praktikum yang sudah dilakukan. Jadi nanti saudara akan melakukan asistensi dengan saya untuk destructive testnya, kemudian asistensi ke Pak Torik untuk non-destructive testnya. Kemungkinan nanti di jurusan prodi desain konstruksi ini kita akan dapatkan 6 macam praktikum, 3 destructive test, yakni uji tarik,
uji hardness dan uji impact. Sedangkan penetranya, sedang non-destructive testnya juga ada 3. Kemungkinannya penetran test, magnetic particle test, sama ultrasonic test. 6 itu yang akan kita praktekkan di dalam semester ganjil 2020-2021 untuk prodi DC D4 pada semester 3 ini. Nah, kemudian di sini juga ada ini apa RPS, ini RPS yang lengkap, cuman dalam kondisi pandemi ini nanti akan ada pilihan. Kemarin sudah dirapatkan, didiskusikan dengan kalapnya, rencananya mau ada 6 praktikum saja karena tidak memungkinkan. Kemudian literasi rujukannya ada ASME 5 untuk non-destructive examination. Ya, di sini nanti bisa dilihat prosedur, bisa dilihat acceptance kriterianya. Ada ASME 9 yang berkaitan dengan qualification of welding. Ada ASTM 8 untuk tension, ASTM 112 determine average grain size, D11 untuk structural welding codes. Ada rujukan literasi yang berkaitan dengan material testing, misalkan di bukunya Pak William de Callister ini ada Material Science and Engineering. Di situ lengkap dibahas mulai dari atomic structure, kemudian microstructure, ada testing of material, dijelaskan secara rinci sampai aspek-aspek materialnya dibahas. Kemudian ada juga modul dari Pak Wing, NDE Training Handout dari NDE Center Surabaya. Nah, kemudian ini profil dari pengajarnya. Nah, profil pengajarnya. Di sini ada gambar saya dan Pak Torik. Ya, Pak Torik ya pada saat kami berdua berada di Malaysia untuk melakukan training welding inspector JSWIP 3.1 di TWI Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini Pak Torik ini adalah beliau dosen senior di BPNS dan beliau adalah banyak memegang sertifikat kompetensi yang berkaitan dengan uji bahan. Misal, beliau punya sertifikat dari Batan berkaitan dengan ahli radiografi, kemudian juga punya operator radiografi yang sangat penting di dalam pengujian di PPNS. Kemudian juga beliau adalah juga punya sertifikat penetran tes, magnetic particle test dari lembaga sertifikasi ya asosiasi dari asosiasi ASNT, American Society of Non-Destructive Test. Beliau punya sertifikat level 2. Beliau juga punya level 2 di UT, di RT. Artinya beliau ini punya kemampuan yang luar biasa untuk memegang sertifikat kompetensi. Beliau juga asesor BNSP untuk pengujian welding inspector di BPNS. Beliau pemegang sertifikat welding engineer dari JWES, Japan Welding Engineer Society. Nah, dan banyak lagi sertifikat-sertifikat yang lain. Nah, kemudian saya di sini ya saya punya juga selain pendidikan S2, Pak Torik juga S2, saya juga S2 dan tambahan-tambahan sertifikat kompetensi yang memang sangat cocok untuk kebutuhan pendidikan vokasi di PPNS. Nah, mestinya pengajar itu harus punya banyak sertifikat kompetensi. Karena apa? Karena yang diajarkan harus linear dengan kebutuhan di industri. Sehingga sertifikat kompetensi sebagai sebuah jaminan bahwa pengajarnya itu memang qualified. Ya, mengajarkan
sesuai dengan kebutuhan yang real dibutuhkan di industri. Nah, saya pemegang sertifikat welding engineer dari Blue Certificate di Eropa. Waktu itu mengambil sertifikasi di BNSP, B4T yang bekerja sama dengan Austria. Saya juga punya sertifikat welding inspector BNSP, welding inspector C-Sweep 3.1 dari TWI. Kemudian punya UT dan RT level 2 dari ASNT sama dengan Pak Torik, ngambilnya bareng-bareng. Dan juga ada sertifikat dari Design of Pressure Vessel. Ya. Kemudian terakhir kemarin ikut pelatihan ya, attendance certificate dari API 570 tentang apa ya, inspektor di Malaysia. Nah, itu beberapa kompetensi yang mungkin nanti sangat dibutuhkan oleh kita ya dalam pendidikan vokasi ini. Ya. Jadi keterampilan atau kualifikasi dari pengajar yang mumpuni di dalam mengajarkan pembelajaran berbasis vokasi ini memang sangat diperlukan. Ya. Saya sebelum mengajar di Poltek bekerja di PT Dirgantara Indonesia atau IPTN dulu namanya. Dulu namanya IPTN, kemudian sekarang diganti dengan PT Dirgantara. Ya, di sana mulai ya, tahun berapa ya sampai. Kemudian pindah kerja di Central Plant Department PT Pakuan Jati dan kemudian baru ngajar di PPNS. Itu sekilas tentang RPS dan kurikulum vitae singkat dari pengajar yang akan menjadi fasilitator saudara di semester ini pada mata kuliah praktek uji bahan DC semester 3, semester ganjil 2020-2021. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kita bisa belajar bersama-sama di mata kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.